Nah, ini kita kasih 16 GB ya yang di situ. Terus untuk efeknya dia memakan 40 ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop dan semua kelas. Mantap, salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada produk ya dari Asus ya dengan seri motherboardnya yaitu H310M DDR2 ya. Di sini nanti bisa dimasukkan SSD M2 ya teman-teman. Nah seperti ini ya dengan M2 NVM. Nah ini untuk mempercepat ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita di sini udah kita kasih Intel Core i3, ini masih box ya. Jadi nanti kita buka, terus nanti kita rencananya buka pas ini, dan ini harganya beda, kasih ini yang 8 GB itu jadi 16 GB ya. Kalau ini RGB harganya beda. Jadi ini ceritanya kita mau merakit harga yang intinya menurut saya tidak terlalu mahal ya, bagus untuk dilakukan untuk pengujian game-game yang sekarang. Nah nanti kita akan uji seperti apa ya, dan nanti CPU benchmarknya kita lihatkan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah Intel Core i3 generasi ke-7 dengan 9100F ya. Ini harus dengan GPU. Nanti kita di sini akan kita siapkan VGA-nya yaitu memakai MSI ya teman-teman. Nanti akan kita lihatkan hasilnya seperti apa. Ini dengan 9100F di LSGA 1151 ya. Ini ada 3,6 GHz dan turbo boost-nya dia sampai ke 4,2 GHz yang cukup sangat tinggi ya teman-teman. 4 core prosesor, 4 thread ya teman-teman ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini masih box. Intel Core i3 generasi ke-9 ya teman-teman ya. Ini ada prosesornya ada di sini. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Core i3 9100F dulu nah. Core i3 9100F ya dengan 6 MHz ya. Udah bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini masih terbungkus ya di sini ya. Kita buka. Oke teman-teman ya, sekarang kita melakukan pengujian di mana ini adalah Intel Core i3 generasi ke-9 dengan 9100F dari 3,6 GHz turbo boost-nya sampai ke 4,2 GHz. Tentunya sesuatu yang tidak dipandang remeh ya teman-teman. Dan ini yang fantastis adalah harganya cukup murah ya untuk di prosesor, sekitar 1 jutaan bisa teman-teman cari di toko-toko sekitar kota Anda ya, di terdekat Anda ya. Carilah sesuatu yang bergaransi ya. Dan untuk boxnya masih garansi panjang dan rata-rata adalah dari 1 tahun, dan untuk distributornya adalah 3 tahun. Nah ini kita menggunakan motherboardnya yaitu menggunakan RAM Asus H310M DDR2D ya teman-teman, DDR2D dengan 5X ya. Dan di dalam terdapat slot SATA itu lengkap sekali teman-teman. Di situ ada port VGA-nya, ada HDMI-nya, terus USB 3.0-nya juga ada 2, USB 2.0-nya cukup banyak ya, ada 4 kalau tidak salah, 4 atau 6 ya. Terus ada slot, di situ ada slot 1 apanya untuk keyboard ya kawan-kawan ya. Oke, kita menguji dengan game PS 2019, kita setting dengan hack ya. Tadi performanya sudah bisa dilihat mas, coba dilihat itu ya, bisa dilihat ya. Sebentar kita dekatkan, sudah direkod mas. Bentar. Nah ini kita gelapkan ya, itu moga-moga kelihatan. Itu adalah settingnya hack semua ya teman-teman ya. Oke, dilihatkan mas. Untuk game speednya sudah semua penuh. Oke, kita akan lihat pengujiannya. Tadi sudah setting hacknya sudah. Oke ya.
dapat berapa kfps, dan di sini menggunakan RAM 16 GB DDR4 ya teman-teman. Terus memori menggunakan SSD ya. Ini adalah pakai SSD M2 512. Terus VGA-nya kita memakai MSI, itu bisa dilihat di situ ya. Itu adalah MSI dengan GTX 1050 4GB. Oke, langsung saja mulai. Itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk skinnya sudah mas. Oke ya, nanti kita lihatkan untuk hasilnya. Itu bisa dilihat sendiri, cukup lancar. Di CPU nya dia berjalan di angka berapa mas? 50 ya, 52 ya. Oh 59 ya. Ya cukup dingin ya teman-teman ya. Kalau kemarin dibandingkan dengan Ryzen, kayaknya Ryzen itu lebih dingin lagi, dia lebih 30 atau 40 ya teman-teman. Kalau mau mengompar bisa dibandingkan sendiri, lihat dan simak di video-video kita ya yang sebelum uploadan ini ya teman-teman ya. Ini adalah kita menguji ya bagaimana dengan yang dana minimal menghasilkan hasil yang maksimal ya. Itu bisa dilihat untuk kinerja RAM-nya, dia memakan berapa mas? 5,4 ya, dari 16 GB ya. Dia tidak sampai 6 GB. Terus untuk CPU-nya 60 lebih ya, 60 derajat. Untuk RAM-nya dia memakan 5,5 sampai 56, nggak sampai 6 GB. Terus untuk ini yang dinanti FPS-nya ya. FPS-nya dengan GTX 1050 dia mentok di 60 fps ya. Tentunya istimewa ya. Ini settingnya adalah high performer. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, ini apakah recommended kuat. Dan di settingannya tadi bisa diperlihatkan tuh warnanya biru ya teman-teman ya. Dan sangat cocok sekali. Ya kita nanti perlihatkan warnanya biru dan good semua. Oke, lancar ya mas ya, tidak ada kendala ya. Jadi recommended banget. Dan kita memakai PSU Infinity ya teman-teman. Dan casingnya Armageddon N5 ya. Itu bisa dilihat ya. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan uji dengan tes game-game yang lainnya mas. Terima kasih. Yes. Tadi sudah record mas. Record. Sing GK mau wis. GK wis. Setting biru-biru sudah. Oh ya. Oke ya. Untuk yang selanjutnya, ini memang kita sengaja miring ya. CPU-nya kan teman-teman sudah lihat ya, yang tampak depannya. Nanti kita lihatkan sekilas ya. Untuk warna putihnya ya. Dan kalau mau tampak gahar, tinggal teman-teman kasih di situ banyak lampu-lampu ya LED di kipasnya, pasti kelihatan lebih keren ya kawan-kawan. Ini karena kita tidak begitu menonjolkan dalamnya, atau teman-teman bisa kasih RAM yang RGB biar tampak mewah ya kawan-kawan ya. Kalau PC itu enaknya seperti itu, semau kita, asalkan kita ada dana, nah kita bisa maksimal. Cuman ini ceritanya mau menghemat dana ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita melakukan uji game di yang sekarang terbaru adalah Battlefield 5. Oke, kita lihat nanti settingannya sampai apa ya. Ini udah kita siapkan MSI Afterburner. Dibesarkan mas MSI-nya, kurang besar itu MSI-nya. Sakmono cukup, kurang gede mas settingnya. Itu dibesarkan ya biar jelas, terus gede kan nggak apa-apa, biar ini kameranya jelas. Nah segitu udah mentok ya. Oke, record mas. Nah udah terlihat ya teman-teman ya. Ini adalah game yang sekarang lagi digandrungi ya buat pecinta gaming, khususnya yang senang dengan petualangan perang. Nah ini ada Battlefield 5 ya di kita. Pokoknya kalau beli di kita itu di unit komputer Magelang sudah terinstall game-game ya. Jadi teman-teman tinggal main saja atau bisa request. Ini adalah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia kalau dibandingkan dengan PS 2019 tinggi mana ya? Tinggi ini karena yang update ya.
Itu settingannya bisa dilihat, itu ada medium, medium hack. Coba Mas, ada atau bisa dihack kan enggak? Low, medium, setting hack ya. Coba kita lihat di setting hack ya, sampai berapakah FPS nya untuk Battlefield 5. Nah itu bisa dilihat ya, itu bisa diorenkan juga. Ini adalah kelas PS5 teman-teman, jadi gambarnya lebih bagus dari yang seri teknologi Battlefield 4 yang kemarin. Nah ini, dan ini juga PUBG juga pasti masuk, ini karena gamenya sangat istimewa ya. Itu bisa dilihat, untuk GPU nya dia angkatannya 50 derajat ya, terus memorinya dia memakan 6 GB lebih, terus CPU nya dia 67 derajat ya. Untuk FPS nya dia masih 30. Coba nanti pas main berapakah. Jika teman-teman ingin seperti ini, yang kita lakukan yaitu teman-teman cari board Asus ya, yang H310N, dan untuk prosesornya ini adalah menggunakan Intel Core i3 9100 ya teman-teman. Dan ini cukup murah untuk prosesornya, di angka 1 jutaan. Itu tergantung tokonya, bukan 1 jutaan itu berarti bukan 1 juta pas, 1 juta lebih, bisa 15, 16, 17, 13, 14, nah 1250. Nah itu tergantung tokonya. Yang jelas kita ngasih opsi ya kawan-kawan, karena pada dasarnya di PC itu sering fluktuasi, naik turun ya untuk masalah harga ya. Jadi kita kisarkan seperti itu, 1 jutaan untuk I3-nya. Nah komponen-komponen yang lainnya menyusul ya teman-teman ya. Untuk motherboardnya ya kira kisaran 1 jutaan juga. Untuk RAM-nya dengan 16 GB juga 1 jutaan, nanti total sendiri aja ya. Kita tidak memberikan sebuah gambaran yang detail karena privasi toko masing-masing. Jadi ini bisa didapatkan tidak hanya di toko kita ya. Yang jelas terdekat itu bisa dilihat, itu adalah grafiknya dengan hack. Jadi kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, ini bisa menggunakan VGA yang lebih tinggi. Ini di setting hack ya teman-teman ya. Oke, itu ternyata dia mendapatkan 35 fps ya untuk VGA nya. Berarti nanti kalau hack tidak mampu, dia harus menurunkan performanya menjadi medium teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya untuk medium. RAM-nya dia 8,7. Jadi jangan berharap kalau menggunakan Battlefield 5 menggunakan RAM 8 GB. Nah, ini kita sudah antisipasi dengan RAM 32 GB, dan di situ bisa sampai 16 GB. Kita antisipasi dengan 16 GB, dan di situ bisa sampai ke 32 GB ya teman-teman. Di motherboard seri Asus H310M itu sampai 32 GB. Nah, itu sekarang CPU-nya naik ya menjadi 70 derajat Celcius ya. Dia lebih tinggi ya dari tadi ya, dari PS-nya. Kalau PS-nya tadi nggak sampai 50 ya, atau 50 kadang lebih sedikit, ternyata lebih tinggi. Dan untuk GPU-nya bisa dilihat teman-teman, dia 60 derajat Celcius ya. Oke, untuk kita coba setting yang lain Mas. Coba kita setting untuk opsinya, kita coba menggunakan medium. Itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Nah, medium apakah dia sampai ke 60 fps, karena kita mengejar fps. Jadi kalau fps 60 ke atas biasanya lebih lancar, lebih halus lagi, lebih baik. Oke ya, ini masih menggunakan GTX 1050. Nah, harganya berapa? Kisaran 2 jutaan, tergantung tokonya ya. 2 juta up. Nah, ini bisa teman-teman cari. Nah, carilah toko yang resmi biar garansinya enak ya teman-teman ya. Kalau online yang bertanggung jawab yang jelas, karena banyak online murah-murah tapi kadang kurang bertanggung jawab. Nah, itu susahnya kita seperti itu. Nah, kalau resmi itu mau ditukar di mana-mana bisa, yang jelas resmi. Nah, itu bisa dilihat peningkatan ya. Tadi hasil berapa Mas? 40 ya? 35 40. Nah, sekarang di setting medium dia mendapat 50, masih belum dapat 60 fps ya. Itu kadang 60 ya. Itu settingannya medium. Itu grafiknya bisa dilihat teman-teman. Nggak ada suaranya masalahnya Mas. Neng kono ono ya? Sing rekordi ono tepan? Rekordi ono. Ono. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Kok nggak ada extension speaker, kenapa Mas?
Bentar ya, ini nggak ada speakernya ya, saya tadi disinkronkan. Kayaknya sudah ada speakernya mas, nih. Nah, tuh bisa dilihat ya, untuk Battlefield 5 itu real ya, kayak wah sekarang tembus ke 60 fps ya, cukup puas ya teman-teman ya. Oke, istimewa, lamanya 8 setelah naik. Memori yang dibutuhkan dia 8 ya, RAM-nya 8,7 ya, dari 16 GB ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat sendiri hasilnya. Oke teman-teman, ini adalah game yang dinilai nanti, game yang cukup sangat berat sekali ya. Kita perlihatkan ini adalah Battlefield 5 teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau ngerakit komputer ini, kalau mau Battlefield 5 kita sarankan RAM-nya harus tinggi ya. Itu dari data sudah bisa terlihat, dia belum main aja sudah 7 GB ya teman-teman ya. Terus kalau di sini mau lihat rakitan di sini, referensi di sini kita menggunakan Intel Core i3 generasi ke-9 dengan 9100F ya, dari 3,6 turbo boost-nya sampai ke 4,2 GHz. Dengan mainboardnya kita menggunakan Asus di sini. Ada 310M ya, DR25X ya, kawan-kawan. Terus RAM-nya kita menggunakan 16 GB. Kita cari yang murah-murah aja ya. Untuk kipasnya nggak begitu pernik-pernik ya kawan-kawan ya. Kalau mau kasih RGB juga bisa, otomatis menambahkan biaya. Untuk RAM-nya kita menggunakan Kingston, dan untuk VGA-nya ini menggunakan merek MSI, itu bisa dilihat di situ ya teman-teman ya. Tuh menggunakan MSI ya. Terus power supply-nya kita menggunakan di bawah itu terlihat ya, 400 watt ya. Itu Infinity. Terus PSU-nya kita menggunakan Armageddon N5. Nah, ini kita perlihatkan ya teman-teman, ini adalah hasil zoom out-nya seperti ini. Itu adalah rakitan di prosesor yang cukup murah, harga 1 jutaan, dan mainboardnya juga 1 jutaan ya. Intinya ini murah lah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan ROG, teman-teman sudah lihat sendiri ya, di ROG yang generasi keempat itu dikalahkan dengan i3 ini ya, seri ini ya. Tadi sekitar selisih berapa itu, yang kemarin itu selisih sekitar 33 ya untuk masalah benchmarknya ya. Dan ini cukup keren ya kawan-kawan ya. Kita dekatkan lebih detail. Asus Prime H310. Di situ kita harddisknya menggunakan SSD ya teman-teman ya. Memori penyimpanannya menggunakan SSD ya. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini mewakili dari screenshotnya apa. Nah, oke. Bisa dilihat cukup jelas. Untuk FPS-nya dia settingannya berapa mas itu? Hack apa itu? Kita perlihatkan ya. Kita coba setting dengan medium. Ini hack coba ya. Kita mau tahu kalau hack berapa ya, apa perubahannya. Itu di Battlefield 5. Oke. Dia membutuhkan RAM yang sangat tinggi ya teman-teman. Dia di setting hack, dia 9 GB ya. Jadi jangan menggunakan 8 GB, itu bisa dilihat sendiri ya. Itu bisa dilihat sendiri, Mas diacungi Mas. Nah, di situ bisa dilihat sendiri itu 9 GB. Terus untuk FPS-nya dia mendapat 50 ya. Kadang 50 naik turun, didekatkan Mas. Jacung, aku ngomongin itu jacungi Mas. Masih kok ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk CPU-nya ulang ya, kita ulang ya. Dia RAM-nya memakan 9 GB, jadi jangan berharap
kalau menggunakan RAM 8 GB pasti kurang. Nah, ini kita kasih 16 GB ya yang di situ. Terus untuk FPS-nya dia memakan 40 ya sampai 50 tadi naik turun ya, bisa dilihat sendiri. Dia menggunakan GPU di situ ya, MSI GTX 1050 4GB Ti. Dan dia share-nya bisa sampai 8 GB ya teman-teman, karena 16 GB. Terus CPU-nya Mas, dari CPU-nya dia sampai ke 66 derajat Celcius, sangat tinggi sekali ya. Cukup puas ya kawan-kawan ya. Dan ini sudah kita uji mengalahkan ROG dengan Intel Core i7 4570 ya, 4750 ya, 4750 di kalangan di prosesor Intel Core i3 ini. Nah, perbedaannya apa kalau dengan Intel Core i5 generasi ke-9 ya? Ini Core i3, prosesornya Core i3 generasi ke 9 ya. Kalau menurut saya di beban CPU-nya itu, kalau kemarin kita pernah nguji yang Battlefield 5 itu di angka kalau nggak salah 25% atau berapa ya, 25 derajat ya untuk suhunya ya. Ini lebih kenceng ya. Di sini adalah sampai ke 60 lebih ya. Jadi dia berani menggunakan game yang gede, tapi kalau untuk i5-nya dia lebih dingin di angka 25 ya. Itu bisa dilihat ya. Yang CPU-nya 70% ya di situ ya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat 70%, 80%. Oke, lanjut di permainan aja langsung Mas. Nggak apa-apa langsung Mas, jangan quit. Terus di kayak tadi tank tuh meriam. Maybe an airstrip off in a distance. So once you're down now, put your feet right your ass and find a way inside. Grafiknya mengerikan ya. Ini fisik ceritanya soalnya recordingnya Mas nggak bisa ya. Oke, coba Mas kalau di medium Mas, ini settingannya hack ya. Seandainya saja di setting medium, apakah mengalami kenaikan FPS? Coba dilihat. Nah, ini setting medium ya. Oke, semua medium bisa dilihat ya. Kita lanjutkan di situ. Oke Mas. Oke, itu bisa dilihat. Ternyata naik ya. Naik mendekati 60 fps. Itu bisa dilihat teman-teman, tadi 50 naik turun. Nah, itu 60 sampai ya. Jadi dengan GTX 1050 merek MSI ini menghasilkan Battlefield 5 itu settingannya adalah medium 60 fps naik turun. Tanknya nggak ada Bang. Hah? Beda dari tadi. Gabungin aja ya Mas ya. Hah? Beda scan. Hah? Beda scan. Oke, kita mencoba game yang terbaru ini, apa yang namanya? The Forest ya. The Forest ya. Coba kita lihat di setting hack ya. Nah, coba ini apakah bagus kalau ditarungan dengan kayak 2019. Ini settingannya medium Mas, di hack coba ya. Nah, ini sudah kita setting hack ya. Dan game yang sekarang emang cukup tinggi ya. Jadi teman-teman jangan pakai VGA yang kecil-kecil. Jadi kalau mau teman-teman mau seperti ini ya paling enggak GTX 1050 lah. Itu sudah bisa ya, atau di atasnya ya. Kalau mau lebih grafik lebih bagus lagi, jangan ultra dulu Mas, kasihan hacknya ya. Hack ya. Oke. Ini menceritakan tentang apa Mas gamenya Mas? Hah? Dari pesawat. Oh, jatuh dari pesawat. Oh.
petualang ya ini ya. GTA 5 belum mas? GTA 5 sudah terlalu jadul ya. Mungkin nggak kita vlog lah. Ya sudah, kita sering ngevlog GTA 5, ini game-game yang terbaru aja ya. Nah jelas kalau ini bisa otomatis GTA 5 itu lebih baik ya. Nah ini grafiknya, wah gamenya real sekarang. Ini dia kurang dari 60 ya. Oh kadang 60 ya. Mas kalau Resident Evil mas. Oh dia sampai 60 naik turun ya, 50 60 ya, itu bisa dilihat datanya. Oh Pak, ya makasih nggih. Nah, untuk CPU-nya dia 50 derajat ya, untuk RAM-nya dia memakan 5 ya. Berarti kalau 8 GB cukup lah. Cukup, tapi dia masih di bawahnya dari Battlefield 5 tadi ya. Battlefield 5 sama tinggi sekali. Nah, ini grafiknya cukup keren, pohon-pohonnya juga terlihat ya. Ini belum ultra. Kalau teman-teman mau ultra cari VGA yang tinggi ya, GTX 1070 atau GTX 1080 atau cari yang RTX sekalian ya. Tapi ya jangan heran kalau datanya ya dinosaurusnya ada ini mas. Oke ya, untuk lebih jelasnya teman-teman main sendiri ya. Untuk selanjutnya oke mas, dicek lainnya saya akan kawan ya, bisa dilihat. Mau Battlefield diulang mas. Teman yang sekarang adalah di MotoGP 2020 ya. Ini kita perlihatkan ya gamenya seperti apa. Kita sebetulnya mau screenshot tapi maaf ya teman-teman, jadi ini cuman kelihatan hasilnya aja. Soalnya nanti kalau dikasih Bandicam juga FPS-nya menurun. Jadi ini realnya ya teman-teman ya. Jadi kalau lebih bagus lagi ya kita screenshot, nanti hasilnya recordingnya bagus untuk masuk di YouTube ya. Kita akan mengembangkan lagi yang insya Allah bisa besok lebih baik lagi. Yang jelas itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Kita detailkan secara dekat. Nah ini sekarang dekat ya. Oke, ini bisa dilihat. Ayo mas, ini adalah MotoGP 2020, game yang sangat mahal ya menurut saya ya. Dan bisa di-download di internet juga. Kalau originalnya pasti mahal ini. Ini ada settingan hack juga mas. Optionnya kita lihat itu di optionnya itu di berapa hack ya. Coba kita ada very hack, kita ke hack dulu aja karena ini game yang besar ya. Oke, langsung saja main mas. Ini adalah MotoGP 2020. Oh ternyata bisa sampai ke 60 fps ya. Terus RAM-nya dia memakan 5 GB, nggak sampai 6, berarti dia setara dengan PES 2019. Untuk yang 2020 kita belum dapat gamenya. Kalau mau teman-teman mungkin di sekitar Magelang mau ngasih juga kita mau. Yang jelas hampir sama antara 2019 dan 2020 ya. Cuman terpaut sedikit ya, mungkin lebih tinggi 2020 tapi terpaut sedikit. Untuk CPU-nya dia 4950 ya. Jadi 50 naik turun ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Battlefield tadi 5, dia tinggi Battlefield 5. Bisa dilihat sendiri. Untuk RAM-nya dia enggak ya, untuk FPS-nya naik turun ya Mas Yen. Oke ya. Ini sudah jelas ya. Terus CPU-nya dia 62 derajat. CPU-nya ya, GPU sorry, GPU-nya 48. Nah, berarti intinya ini setara dengan PS 2019 ya teman-teman. Ini adalah MotoGP 2020. Oke, semoga bermanfaat ya di video kita ya. Oke, next. Terima kasih, dan kita selanjutnya akan melakukan sebuah uji Premiere Pro.